Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi sama Kakak Eta dan Kakak Difda di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kita akan ibadah pagi ini semuanya sehat? Sehat pasti. Oh pasti sehat dong anak-anak Tuhan. Harapan pasti. Nah adik-adik, kita mau ibadah, siapin apa? Alkitab. Adik-adik mana? Alkitab. Ada Alkitab, ada Kidung Cerianya juga, karena kita nyanyi dari Kidung Ceria semuanya. Oke, gimana Kak Difda? Oke, kita berdiri sekarang. Kita buka Kidung Ceria nomor 13 yang judulnya Kami Puji dengan Riang. Tetap berdiri, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan nafas kehidupan masih Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah ini, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Adik-adik udah masih tetap berdiri ya Kak Difda ya? Kita apa nih? Lagu apa nih kita mau nyanyi? Buka Kidung Ceria dari nomornya yang ke-83. Kidung Ceria 83, judulnya Karena Kasih-Nya Padaku. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan pada pagi ini. Tibanya kita akan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Nah, firman Tuhan pada hari ini atau pagi ini ada 3 kakak layan loh yang cantik-cantik. Udah kenal kan semuanya? Ada Kak siapa Kak Difda? Kakak Sarah. Kakak Sarah. Ada kakak siapa lagi? Kakak Prilly. Kakak Prilly. Sama kakak siapa lagi? Kakak Reni. Oh, Kakak Reni. 3 pelayan anak yang akan membimbing adik-adik lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Sudah dong Kak. Nah, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap menerima firman Tuhan hari ini? Sudah dong. Sudah siapin Alkitabnya? Sudah bilang mama papanya untuk dampingin? Panggil mama papanya dulu, biar bacanya bisa bareng-bareng sama mama papanya. Oke? Sudah? Kita buka dulu dari Matius 20. Matius 20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Sudah? Bilang mama papanya, "Ma, aku buka Alkitab dari Matius 20. 20. Nah, 20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. 1 dan 6. Sudah?
Sudah. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangannya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena berkat-Mu yang sungguh banyak pada kami, Kau boleh memberikan kami pertemuan ibadah online walaupun secara online. Berkati kami agar kami anak-anak-Mu mampu mendengarkan, mampu menerima dan juga menjalankan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau baca firman Tuhan. Oke? Sudah? Bangkit berdirinya? Coba Kakak Sarah lihat dulu. Sudah tuh, sudah. Oke, udah bangkit berdiri kan? Kita baca firman bareng-bareng ya. Oke, bacanya yang keras ya. Oke. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan padamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Karena tidak ada Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Mereka datang, maka datanglah mereka dan mulai bekerja mulai bekerja pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk dan bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak melakukan tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang-orang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi terakhir. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Adik-adik tahu nggak? Kakak Sarah dapat hadiah loh. Nah, hadiah Kakak Sarah itu hadiah yang spesial banget. Spesialnya gimana Kakak Sarah? Pakai telur 2 ya? Enggak. Spesialnya karena pemberiannya itu dari Tuhan untuk Kakak Sarah. Nah, adik-adik tahu nggak? Adik-adik juga punya hadiah spesial loh dari Tuhan. Misalnya, adik-adik di sini ada yang bisa nyanyi? Pasti semuanya bisa. Atau adik-adik ada yang bisa nari? Bisa kan? Nah, atau mungkin adik-adik ada yang bisa bermain alat musik. Wah, hebat banget. Atau ada yang bisa masak, atau jago matematika, atau
adik-adik bisa menggambar. Wah, hebat deh adik-adik semua. Nah, itu semua adalah hadiah dari Tuhan untuk adik-adik. Namanya hadiah paling spesial dari Tuhan untuk adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak? Hadiah dari Tuhan itu kita harus pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan loh adik-adik. Nah, adik-adik misalnya, adik-adik yang jago nyanyi bisa loh memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi seperti kita bernyanyi setiap hari Minggu ini. Misalnya adik-adik bernyanyi burung pipit yang kecil. Nah, itu sudah salah satu memuji atau memuliakan nama Tuhan. Atau misalnya adik-adik ada yang jago gambar. Nah, itu juga bisa loh memuji dan memuliakan Tuhan. Misalnya adik-adik menggambar untuk Paskah, atau adik-adik menggambar gereja, atau adik-adik menggambar hal-hal yang positif. Nah, positif itu apa sih Kak? Menggambar hal-hal yang baik. Nah, adik-adik ada yang bisa nari. Misalnya nari untuk Natal, atau nari untuk kebangkitan Tuhan Yesus, atau mungkin bisa adik-adik nari untuk banyak hal. Tapi yang positif ya adik-adik narinya. Nah, adik-adik tahu nggak? Semakin adik-adik belajar terus menerus, adik-adik juga semakin diberkati oleh Tuhan untuk mengembangkan hadiah spesial dari Tuhan itu. Nah, adik-adik, sama seperti firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini adalah perumpamaan seorang pemilik kebun anggur untuk memberi upah kepada pekerja-pekerjanya. Seorang pemilik kebun anggur ini tidak melihat mana yang masuk terdahulu atau mana yang masuk lebih baru. Jadi pemilik kebun anggur ini tetap memberikan apa yang sama seperti yang masuk terdahulu dengan yang masuk lebih baru. Sama seperti Tuhan loh adik-adik. Tuhan kita itu tidak pernah melihat-lihat siapa yang akan dia berikan hadiah spesial itu. Nah, adik-adik mau kan untuk memberikan hadiah spesial itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pasti dong. Nah, di sini kita semua harus memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, juga kita harus kembangkan terus-menerus, belajar terus, diasah terus. Misalnya adik-adik yang bisa nari, belajar nari, atau adik-adik yang bisa bernyanyi, belajar bernyanyi, atau adik-adik yang bisa main musik, adik-adik juga harus bisa belajar bermusik terus. Nggak males-malesan. Kalau males-malesan nanti hilang hadiahnya. Oke? Tentunya digunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan kan tadi? Sekarang mari kita responi firman Tuhan dari Kidung Ceria 213 yang judulnya Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah meresponinya firman Tuhan. Sesudah ini apa ya? Doa. Doa syafaat. Nah, kita doa syafaat dulu adik-adik. Kita siapin hati pikiran kita. Kita siapin hati kita benar-benar, kita akan apa? Berdoa syafaat. Kita doain pemerintah kita, apalagi Orang-orang sakit, sama siapa lagi yang kita doain kalau doa syafaat Kak Difda? Bangsa negara, gereja teman-teman. Ya, semuanya teman-temannya. Nah adik-adik, mari nanti ada kakak Layan yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Siapkan hati kita, ya, duduk yang manis. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mau mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu bermurah hati kepada siapapun. Dia tidak memandang siapapun. Dia ingin anak-anak Tuhan itu berprestasi. Tuhan Yesus ingin kita semua anak-anak Tuhan ingin belajar dengan baik, meraih cita-cita dengan baik. Belajar dari firman Tuhan di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Bagaimana seorang pemilik kebun anggur, bagaimana seorang pekerja yang bekerja di kebun anggur. Disitulah kita mau belajar, khususnya adik-adik kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Belajar untuk adik-adik kami untuk selalu mau giat di dalam belajar, tetap setia di dalam doa, rajin mengikuti ibadah IMPA walaupun secara online. Berkati orang tua mereka masing-masing, berkati akan papa mama mereka ya Bapa. Kami serahkan juga akan gerejamu, gereja GPIB Harapan Indah Bekasi. Tuhan berkati Bapak Pendeta Risto Efraim Andaki bersama keluarga. Tuhan berkati Ibu Pendeta Rosa dan keluarga, Ibu Pendeta Debbie Tohata bersama keluarga, Pendeta Vega Sarasak. Tuhan memberkati kakak-kakak layan, kakak layan PA, kakak layan PT. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang dalam sementara ini mengikuti ulangan-ulangan untuk kenaikan kelas. Tuhan berikan mereka juga kepandaian agar mereka juga belajar rajin, agar mereka juga rajin dalam belajar dan selalu hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Ampuni segala dosa kami Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saat ini kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik bisa siapkan uangnya. Setelah itu adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk antarin uang persembahannya ke gereja ya Kak? Ya betul Kak Difda. Oke, kita menyanyi dari Kidung Ceria 355 yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Nyanyinya 2 kali ya adik-adik nanti. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Silakan adik-adik beri persembahan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Kak Eta ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Ayo semuanya berdiri, yang semangat. Ayo berdiri. Ayo. Nah adik-adik, bagaimana sikap berdoa? Kita lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita doakan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah bisa memberikan persembahan.
Kami memberikan dengan hati kami memberikan dengan sukarela. Tuhan berkatilah persembahan yang kami berikan pada pagi ini. Semoga persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini dapat terpakai guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan di gereja kami GPB Harapan Indah. Berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik kita berdiri, kita mau selesai ibadahnya. Kita sebelum menutup ibadah, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 317. Judulnya apa Kak Difda ya? 317, ayo adik-adik kalau udah ketemu. Judulnya apa? Ya benar. Ya Tuhan bimbing aku. Ibadah selesai. Kak Difda udah selesai ibadah kita. Berdoa. Nanti kakak ada yang mau berdoa. Udah selesai loh. Kayaknya cepat banget ya ibadahnya Kak Difda. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Eta sama Kak Difda mau ingetin aja. Apa Kak Difda? Protokol kesehatan? Iya, apa? Harus pakai apa Kak? Pakai apa? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Nah adik-adik, kita udah selesai nih ibadahnya. Tapi minggu depan jangan lupa ya untuk ibadah lagi. Nah sekarang kita mau doa berkat. Ayo kita bangkit berdiri semua. Kita mau doa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena berkat-Mu semua kami boleh beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, berkati kami untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah juga kakak-kakak lain yang boleh mengajar maupun yang tidak mengajar. Engkau boleh satukan kami lagi ya Bapa di dalam ibadah online untuk ibadah PA. Ya Tuhan, berkati kami semua, lindungi kami semua, beri kami kesehatan semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah doa kami ini Engkau boleh dengar ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta dan Kakak Vega maupun Ibu Rosa, Engkau boleh berkati mereka juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan doa kami ini di dalam tangan pengasihan. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Satu dua adik-adik. Terima kasih adik-adik udah boleh ibadah online. Minggu depan jangan lupa ya datang ibadah online lagi. Oke? Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.